Ini template respons negara tiap kali terjadi aksi intoleransi di negeri ini. Ketika rumah doa dilempar, diobrak-abrik hingga anak-anak ketakutan, bahkan ada yang terluka. Salib diturunkan secara paksa. Para pejabat di negara ini bilang ini hanya salah paham, tidak ada hubungannya dengan agama. Maka pertanyaannya, jika memang tak ada hubungannya dengan agama, lantas apa? Kita hidup di tanah yang katanya sudah merdeka, tapi salib simbol iman bisa diturunkan paksa tanpa satu pun pasal penodaan agama dijeratkan. Ibadah bisa dibubarkan dengan ancaman dan kekerasan, lalu disebut sebagai kesalahpahaman. Dan kita dipaksa percaya semua ini bukan serangan atas nama iman. Negara, stop memberi kami kedamaian semu. Kita marah, kita kaget, kita bahkan merinding saat melihat anak-anak teriak histeris dan menangis ketika kaca rumah doa itu dipecahkan di depan mata mereka. Dan saat salib, simbol iman diturunkan paksa dalam posisi terbalik, diletakkan di lantai seakan tak lagi punya nilai. Tapi sebelum kita selesai mencerna semua itu, sebelum kita selesai bertanya, para pejabat di negara ini buru-buru bilang, ya sudah selesai, itu cuma salah paham, sudah damai kok. Seolah kita tak lagi punya hak untuk marah, seolah kita yang peduli justru dianggap membesar-besarkan masalah. Apakah mereka perlu izin dan laporan tertulis untuk sekadar berdoa di rumah? Dan ini yang paling menyakitkan. Ketika aksi intoleransi terjadi secara terang-terangan, kita masih dipaksa untuk memaklumi. Padahal kalau ibadah bisa dibubarkan, kalau simbol iman dinistakan, maka yang kita butuhkan bukan pernyataan formal, tapi keberpihakan moral. 27 Juni 2025 di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, salib diturunkan, retret dibubarkan. Selang sebulan, 27 Juli 2025, di Kota Tengah, Padang, Sumatera Barat, rumah doa diobrak-abrik, anak-anak dan orang dewasa diteriaki, diminta membubarkan diri dan diintimidasi. Dua kota, dua insiden, satu pola yang sama. Jika tempat berdoa minoritas tidak terdaftar secara formal, maka seakan sah untuk diserang. Jika kejadian intoleransi telah dimediasi, maka tak perlu lagi dicari kebenarannya. Padahal di Cidahu itu penodaan terhadap simbol iman. Di Padang itu intimidasi terhadap aktivitas ibadah. Dan keduanya bukan salah paham, tapi gejala dari sistem yang mengizinkan intoleransi tumbuh pelan-pelan dalam sunyi dan membisukan kemarahan publik. Karena itulah ketika dua kejadian terjadi dalam satu bulan berselang, kita harus berhenti menyebutnya kebetulan. Ini bukan insiden berbeda, ini refleksi dari bangsa yang sudah terlalu sering memaafkan ketidakadilan, terlalu nyaman bersembunyi di balik mediasi, dan terlalu takut untuk menegakkan kebenaran atas nama lagi-lagi kedamaian semu. Jika negara tak mau mengakui insiden di Sukabumi dan Padang sebagai tindakan intoleransi, jika negara enggan menyebutnya sebagai penodaan agama dan tak mau menindaknya sebagai kejahatan, maka pertanyaannya, apa yang sebenarnya sedang dilakukan negara? Negara tidak berpihak pada korban karena takut menyinggung mayoritas? Pejabat-pejabat itu, politisi-politisi itu mungkin takut popularitasnya turun karena ya di atas kertas berpihak pada mayoritas jauh lebih menguntungkan daripada membela minoritas. Padahal negara seharusnya berdiri untuk menjaga Pancasila dan konstitusi, bukan menjaga perasaan kelompok tertentu saja. Pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tegas menyatakan setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.
Pasal 29 ayat 2 konstitusi kita juga menegaskan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Maka jika ada orang-orang yang dilarang berdoa atau salib yang diturunkan paksa, yang dilanggar bukan sekadar norma sosial, yang dilanggar adalah konstitusi negara. Dan inilah yang lebih berbahaya. Masalahnya bukan negara tidak tahu cara menanganinya, tapi negara tidak mau bertindak. Ketika negara memilih untuk diam, kebencian tak pernah hilang. Yang hilang adalah rasa percaya. Investor membaca ini sebagai risiko instabilitas. Mitra internasional melihatnya sebagai kemunduran toleransi. Dan minoritas membacanya sebagai pesan kamu hidup di negeri yang tak mau melindungimu. Sebentar lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Kita kibarkan bendera merah putih, kita naikkan spanduk-spanduk dengan narasi nasionalisme, dan kita serukan kata merdeka. Tapi apa sebenarnya yang kita rayakan? Karena di tanah yang kita sebut merdeka ini, salib masih diturunkan dengan paksa, rumah doa masih dilempari. Dan ironisnya, kita dipaksa percaya bahwa semua itu terjadi bukan karena intoleransi, tapi karena syarat izin belum atau tidak dipenuhi. Bayangkan dalih administratif dipakai untuk membenarkan perusakan, untuk melegitimasi pembubaran ibadah, untuk menyalahkan yang beriman. Inilah akar dari banyak konflik antar umat beragama di Indonesia. Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah, wakil kepala daerah dalam pemeliharaan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat. Dalam peraturan tersebut disebutkan pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung, serta syarat lainnya, berupa daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadah tersebut minimal 90 orang. Tanda tangan dari minimal 60 warga sekitar dan rekomendasi dari FKUB dan kantor wilayah Kementerian Agama setempat. Faktanya, regulasi ini menjadi tembok yang menghimpit minoritas karena di daerah yang mayoritasnya satu agama. Syarat itu kemungkinan besar mustahil untuk dipenuhi. Akibatnya, ketika sebuah rumah ibadah digunakan untuk berdoa, warga mudah menilainya ilegal. Dan yang dipersalahkan bukan intoleransi, tapi aktivitas ibadah itu sendiri. Padahal menurut konstitusi kita, untuk berdoa, kita tidak perlu minta izin kepada siapapun. Tapi di Indonesia hari ini, berdoa perlu formulir, memeluk agama perlu rekomendasi, dan menyembah Tuhan perlu restu mayoritas. Hasil kajian The Indonesian Institute tegas menyebut PBN 2006 tidak inklusif, menghambat kebebasan beragama, dan faktanya rawan disalahgunakan. Human Rights Watch pada Oktober 2024 menyatakan mayoritas agama minoritas di Indonesia terhambat mendirikan rumah ibadah, baik permohonan bangun baru maupun renovasi. Artinya jelas, selama regulasinya tidak diubah, konflik antar umat beragama akan terus berulang dan berulang lagi. Jadi saat kita menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia tahun ini, pertanyaannya, sudah berapa merdeka kita dalam beragama? Ini bukan lagi urusan satu rumah doa, sebuah salib. Ini sejauh mana kita mau menjadi bangsa yang sungguh-sungguh melindungi hak setiap warga negara. Jika berdoa di rumah sendiri masih juga dicurigai, lalu apa makna kemerdekaan yang kita rayakan setiap tahun? Negara yang sungguh-sungguh berdaulat tidak akan menyerahkan kebebasan beragama pada tanda tangan warga atau restu politik, tapi memastikannya dilindungi sebagaimana janji konstitusi. Kita harus berhenti berkata ini cuma salah paham. Karena yang terjadi adalah penghinaan, adalah intimidasi, adalah ketakutan yang dibiarkan berulang.
Kita butuh hukum yang melindungi, bukan yang tebang pilih. Kita butuh pemimpin yang berani hadir, bukan yang bermain aman, apalagi diam demi suara mayoritas. Kita butuh keberpihakan, bukan kedamaian semu yang setiap saat bisa memantik kebencian. Saya Christian Grich, dan saya memilih untuk tidak diam. Karena iman bukan untuk ditawar, karena minoritas bukan untuk dikorbankan, dan karena keadilan bukan hak eksklusif mayoritas saja.